Di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon besar, tinggal keluarga Satria. Mereka telah menghuni rumah itu selama bertahun-tahun, meski rumor tentang hantu anak perempuan, Salsa, selalu menyertai sejarah rumah tersebut. Salsa adalah putri pemilik rumah yang meninggal tragis saat bermain. Sejak itu, sosoknya sering terlihat oleh anak-anak yang berkunjung. Suatu hari, keluarga jauh mereka, keluarga Andini, datang berkunjung. Keduanya sangat akrab, dan anak-anak dari kedua keluarga itu antusias bertemu. Namun, pemilik rumah, Ibu Satria, selalu mengingatkan anak-anak agar tidak bermain di ruangan lemari boneka, tempat yang dianggap angker karena sering munculnya Salsa. Saat Ibu Satria sedang berbincang di ruang tamu, anak-anak mulai menjelajahi rumah. Di antara mereka, Lila, anak dari keluarga Andini, merasa tertarik dengan ruangan lemari boneka. Dia mendengar suara lembut, seolah ada yang memanggilnya. Dengan penasaran, Lila melangkah ke ruangan itu dan melihat seorang gadis kecil dengan gaun putih, mirip Salsa, sambil memegang boneka yang dipajang. "Namaku Salsa. Mau main?" Tanya gadis itu, membuat Lila tak bisa menolak. Mereka berdua mulai bermain, mengganti-ganti posisi boneka dan tertawa. Namun, di luar, Ibu Satria mulai mencari anak-anaknya. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat Lila dan Salsa yang seolah akrab. "Lila, kenapa kamu masih di sini? Ibu sudah bilang jangan bermain di ruangan ini," ya tegur Ibu Satria. Dengan nada tegas, Lila bingung dan ingin menjelaskan bahwa dia diajak Salsa. Namun, saat dia berbalik, Salsa tiba-tiba muncul di belakang Ibu Satria. Dengan penampilan yang berbeda, dia baru mandi, dan rambutnya basah. Wajah Lila berubah panik. Jika itu Salsa, maka siapa gadis kecil yang bermain bersamanya? Dalam momen kebingungan itu, Salsa tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya yang terlihat sedih. "Lila, kamu harus pergi. Dia tidak boleh tahu tentang kita," kata Salsa dengan nada mendesak. Lila bingung dan ketakutan, berusaha memahami situasi ini. Ibu Satria merasa ada yang aneh, segera memanggil anak-anak lain untuk keluar dari ruangan tersebut. Lila berlari, tapi saat dia melirik, Salsa menghilang ke dalam bayangan lemari boneka. Setelah insiden itu, Lila tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Salsa. Dia mulai bertanya pada keluarganya dan menemukan bahwa Salsa memang ada dalam cerita keluarga Satria. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin terikat dia dengan dunia misterius Salsa. Keesokan harinya, Lila bertekad untuk kembali ke ruangan lemari boneka. Saat dia masuk, suasana terasa lebih berat. Dia berusaha memanggil Salsa, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Salsa, kenapa kamu menghilang?" Lila bertanya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, boneka yang dipegang Salsa sebelumnya jatuh dari rak, seolah memanggil Lila. Lila mengambil boneka itu dan merasakan energi aneh mengalir melaluinya. Dalam sekejap, dia merasakan kenangan masa lalu Salsa. Dia melihat gambaran saat Salsa bermain di ruangan itu, senyum bahagia di wajahnya, sampai saat terakhirnya yang tragis. Kini, Lila tahu. Salsa terjebak antara dunia, ingin bermain, tapi tidak bisa meninggalkan rumah itu. Dia harus membantu Salsa menemukan ketenangan. Dengan keberanian, Lila kembali ke ruang tamu dan meminta Ibu Satria untuk menceritakan lebih banyak tentang Salsa. Setelah menceritakan kisahnya, Ibu Satria akhirnya memahami bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk membantu arwah putrinya. Bersama anak-anak, mereka melakukan ritual kecil di ruangan lemari boneka. Lila meletakkan boneka di tengah ruangan dan mulai berbicara kepada Salsa. "Kami tidak akan melupakanmu. Kami akan membantumu pergi." Saat malam tiba, cahaya lembut muncul dari boneka itu. Semua orang terdiam dan merasakan kehadiran Salsa. Dengan suara lembut, dia berterima kasih dan perlahan-lahan menghilang, meninggalkan kedamaian dalam ruangan itu. Lila merasa lega. Dia tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga membantu menyelesaikan kisah yang tertunda. Sejak itu, rumah Satria menjadi lebih ceria, dengan kenangan Salsa yang tak terlupakan mengisi setiap sudutnya.